harus kamu tahu dan kamu lakukan agar segera monetisasi Reels? Halo semuanya, Assalamualaikum. Kali ini Bu Deo mau bahas monetisasi iklan Reels. Yang harus kamu tahu, monetisasi Reels ini tanpa perlu konten FYP, tanpa perlu persyaratan khusus seperti mengejar jam tayang untuk monetisasi iklan in-stream. Nggak perlu kayak gitu, tapi tetap bisa goals monetisasi. Bagaimana caranya? Yuk kita bahas. Sebelum kita bahas lebih mendalam soal monetisasi Reels ini, Bu Deo mau tekankan dulu ke teman-teman, jangan lagi melakukan hal yang keliru. Jadi Bu Deo simak dan perhatikan, ternyata dalam waktu-waktu belakangan ini, waktu-waktu dekat ini loh, masih ada yang memberikan tutorial dan edukasi yang sesat soal bagaimana cara kita memperoleh undangan monetisasi Reels dengan cara melaporkan gangguan. Yang sebenar-benarnya harus teman-teman ketahui, Facebook ini menyediakan fitur cepat untuk mengatasi masalah-masalah teknis atau masalah gangguan-gangguan dengan cara kita menggerakkan ponsel. Di situ tuh ada fitur yang namanya melaporkan masalah. Ketika kita menggerakkan ponsel, coba aja ya, langsung ada kotak dialog di situ, laporkan masalah. Tujuannya adalah kita bisa memberikan masukan apabila ada fitur yang tidak berfungsi dengan benar. Jadi dengan itu kita bisa memberikan masukan agar Facebook ini bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi kalau ada yang kirim unek-unek agar cepat mendapatkan undangan iklan Reels dari laporan gangguan ini, itu adalah konsep yang berbeda. Ibarat kata nih ya, teman-teman mau bikin KTP bukannya mendatangi Dukcapil, malah pergi ke bengkel, kan nggak nyambung. Jadi kalau teman-teman menerima informasi, jangan langsung ditelan mentah-mentah ya. Kita saring dulu apakah informasi ini realistis atau masuk akal. Oke, kita skip soal tadi, kembali ke pembahasan utama, monetisasi Reels. Untuk memperoleh monetisasi Reels itu tidak perlu persyaratan khusus, tidak ada target tertentu seperti jumlah minimal atau maksimal pengikut tertentu. Makanya kenapa ada yang jam tayangnya belum full, ada yang pengikutnya belum 5.000 tapi sudah monetisasi Reels. Jadi Meta betul-betul memberikan penghargaan kepada konten kreator yang konsisten. Nah, karena tidak ada persyaratan dan target tertentu untuk memperoleh monetisasi iklan Reels ini, teman-teman hanya butuh modal, konsisten dan interaksi. Tapi Bu Deo sudah usaha kok, coba konsisten, interaksi sampai jari keriting, ngonten sampai 6 bulan sampai 1 tahun, tapi belum monet Reels juga. Pertanyaannya, apakah betul-betul sudah mengupayakan untuk konsisten secara maksimal? Kemudian apakah interaksinya sudah tepat? Karena untuk mengantarkan kita pada monetisasi Reels ini bukan hanya sekedar asal-asal upload, tapi konten yang kita sajikan atau konten yang kita terbitkan itu apakah dia hidup, apakah dia bernyawa. Hidup atau bernyawanya gimana? Apakah di dalam konten ini ada interaksinya atau tidak? Nah, kita bahas satu-satu ya. Langsung saja, pertama soal konsistensi. 1. Menentukan jumlah konten Reels yang diupload setiap harinya mampunya berapa. Penting sekali untuk merencanakan atau menjadwalkan berapa kira-kira teman-teman mampu memproduksi Reels sehingga dalam sehari itu bisa konsisten jumlahnya. Jadi bagusnya minimal 2 Reels yang diupload dalam sehari. Tapi kalau misalnya mampu 3, jadi lebih bagus. Tapi diusahakan hari ini 3, besok dan seterusnya harus tetap 3. Kedua, konsisten dengan menentukan jadwal atau waktu atau jam upload kita setiap harinya diusahakan harus selalu sama. Kemudian harap perhatikan ritme dalam mengupload konten. Itulah tadi tujuannya kita upload berdasarkan jam-jam tertentu. Jadi diusahakan jarak antara konten yang satu dengan konten yang lain ini sekitar kurang lebih 3 jam ya. Karena di waktu 3 jam itu kita berikan dulu kesempatan kepada konten-konten yang telah terlebih dahulu terbit untuk mendapatkan banyak interaksi. Nah, kemudian barulah idealnya 3 jam lagi baru kita upload konten selanjutnya. Yang perlu diperhatikan, hindari upload konten itu menumpuk-numpuk dalam waktu yang berdekat-dekatan. Jadi diusahakan beri ritme atau jarak yang pas ya antara konten yang satu dengan konten yang lainnya. Teman-teman bagi saja 24 jam itu dibagi dengan berapa konten yang teman-teman upload dalam sehari.
Kalau keseringan upload menumpuk-numpuk, jumlahnya banyak dalam waktu-waktu yang berdekatan, itu dianggap tindakan yang berlebihan, tidak bagus juga untuk kinerja kontennya kita. Selanjutnya, modal kedua, interaksi. Menurut Meta, interaksi itu adalah aktivitas tanggapan, komentar, maupun dibagikan pada konten-konten kita. Nah, sudah paham dong di sini, berarti kita harus mengutamakan dulu interaksi pada konten-konten kita. Itulah kenapa yang menjadi alasan teman-teman sudah interaksi sampai jarinya keriting mendatangi akun-akun lain, konten-konten lain, tetapi tidak memberikan kinerja yang berarti bagi konten ataupun akunnya sendiri. Jadi mulai sekarang kita maksimalkan dulu untuk menanggapi kembali interaksi-interaksi pada konten-konten kita, baru kita menuju konten-konten orang lain maupun konten-konten yang direkomendasikan di beranda kita. Perlu teman-teman ingat, berinteraksi dengan sehat itu harus kita batasi diri kita agar dalam satu waktu itu kita tidak berinteraksi yang berlebihan agar kita tidak kena pembatasan. Gimana dong Bu Dew? Masalah utama yang dihadapi pada akun-akun pemula ini adalah minim atau sepi tanggapan. Boro-boro kita mau interaksi di konten-konten kita yang nanggapi aja nggak ada. Nah teman-teman, terkait itu Bu Dew juga punya pengalaman yang sama, pernah di posisi itu, tapi alhamdulillah Bu Dew punya triknya. Ini berdasarkan hasil pengalaman Bu Dew sendiri. Insya Allah dengan trik ini berangsur-angsur konten Bu Dew itu mulai ramai tanggapan. Langkah pertama yang Bu Dew lakukan untuk menghidupkan interaksi ya di awal-awal merintis karena masih sepi tanggapan, 5 menit sebelum jadwal kita upload konten kita, itu kita terlebih dahulu mendatangi konten-konten yang direkomendasikan di beranda kita beri tanggapan, kita berinteraksi dulu di akun-akun orang, di konten-konten orang. Dalam aktivitas menanggapi dan berkomentar ini, kita usahakan untuk komentar yang relevan dengan isi konten atau isi video orang-orang ya. Nah kemudian setelah kita upload konten, itu kita lanjutkan lagi untuk berinteraksi kembali pada konten-konten yang lewat atau direkomendasikan di beranda kita. Jadi hal ini tidak asing ya bagi akun para pemula, para perintis, karena berlaku tabur tuai. Kalau kita menanggapi ke konten orang, walaupun orang ini tidak langsung menanggapi ke kita, tapi akan ada akun-akun orang lain yang menanggapi ke konten-konten kita. Jadi arus interaksi sesama pemula itu sangat kuat. Itulah yang dinamakan saling support sesama pemula. Jadi feedbacknya ke sesama pemula ini dia lebih cepat. Jadi jangan skip konten-konten yang lewat di beranda kita beri komentar, kita tanggapi. Nah teman-teman, di samping dari konsisten serta interaksi ini, ada hal yang paling sangat penting untuk teman-teman perhatikan, yaitu konten kita sendiri. Buatlah konten atau video yang bermakna, yang di dalam video ini mengandung pesan atau isi yang disampaikan sehingga video ini menjadi menarik. Jadi jangan keseringan dan membiasakan keseringan upload video berdurasi hanya 3 detik dengan caption-caption tertentu. Konten-konten yang hanya 3 detik itu sebetulnya hanya konten-konten spam yang pantasnya itu ada di story, bukan di konten reels. Sebelumnya Bu Dew mohon maaf ya kalau berbicara seperti ini, tidak ada maksud untuk mendiskredibilitaskan konten-konten tertentu. Cuman di sini Bu Dew menempatkan diri Bu Dew sebagai seorang penonton, gimana sih maunya ya kalau melihat konten-konten orang itu seperti apa, ada isinya nggak sih, nggak asal-asalan gitu loh. Nah teman-teman, yang perlu diperhatikan lagi, semua fitur monetisasi sekarang itu harus melalui peninjauan. Jadi pastikan isi materi konten-konten yang teman-teman upload itu tidak ada indikasi pelanggaran atau hal yang tidak mematuhi kebijakan. Termasuk juga di sini paling banyak itu penggunaan musik yang diklaim hak cipta. Jadi akan lebih baiknya teman-teman gunakan sound asli dari teman-teman atau audio asli saja ya. Perhatikan kesehatan profilnya untuk mengecek segala macam jenis pelanggaran. Bu Dew pernah memberikan informasi. Teman-teman bisa melihat video yang sudah Bu Dew upload dengan judul cara mengecek jenis-jenis pelanggaran. Silakan teman-teman rutinkan untuk konsisten dan interaksi yang sehat, kemudian selalu dicek berkala untuk kesehatan profilnya. Normalnya selama 2 bulan teman-teman konsisten ini,
insya Allah teman-teman akan segera mendapatkan monetisasi Reels. Malah kalau ada yang rezeki dengan konsisten dan rutin ini teman-teman bisa monetisasi Reels kurang dari waktu 2 bulan. Nah sekarang sudah tahu kan gimana jalurnya? Jadi yuk semangat yuk, 2 bulan ini usahakan konsisten. Buktikan sendiri deh. Semoga teman-teman yang selalu menyimak video-video edukasi dipercepat untuk monetisasi semua fitur-fiturnya. Amin. Semangat pokoknya ya, pasti bisa. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga info yang Budau sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.